Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, di video kali ini saya akan mereview sebuah mini circular saw produk dari Vril. Produk ini kemarin banyak sekali ya ditanya sama Anda, Bang kapan di review, di Vince Technique sudah ready. Nah ini baru hari ini saya menerima unitnya dan kita akan review. Kemudian banyak juga yang bertanya kepada saya kemarin-kemarin itu untuk ketersediaan impact wrench juga rasanya sudah ready di Vince Technique ya. Jadi silakan Anda mampir ke lapaknya, di Tokopedia juga ada. Untuk baterai ini masih sama dengan baterai impact wrench Vril ataupun hammer drill Vril, rotary hammer Vril juga yang pernah saya review pertama kali untuk produk Vril. Masih sama, slotnya memang tersendiri seperti ini ya. Untuk slotnya bukan yang LXT. Produk ini dijual dengan harga yang cukup terjangkau di 900.000. Di harga tersebut kita sudah mendapatkan satu paket ya, ada tasnya seperti ini. Kemudian kita mendapatkan 2 buah baterai tertulis 6Ah, nanti kita akan lihat. 1 charger, tas, dan unit juga termasuk mata pisaunya. Oke guys, kita akan langsung untuk mereview dan menguji performa dari Vril Circular Saw Mini VBC 220 SE. Seperti ini untuk unitnya ya. Kopernya model yang tas kanvas, kain kanvas seperti ini. Lumayan ringan untuk bobotnya. Praktis ya, satu paket isi 2 baterai. Kita akan langsung buka. Iya. Ada sebuah buku petunjuk, tapi ini buku petunjuk umum nih guys ya. Nggak usah kita baca. Kemudian charger. Model chargernya juga masih sama dengan charger produk Vril sebelumnya yang saya pernah review ya, seperti impact wrench, hammer drill, kemudian rotary hammer masih sama, gerindanya juga sama. Jadi kalau Anda mempunyai produk-produk Vril ya ini udah bisa saling bertukar. Kita juga dibekali dengan 2 buah baterai, tapi baterainya juga bukan LXT ya. Ini baterai slot sendiri nih, model Vril seperti ini. Baterainya cukup berat guys ya, nanti kita akan lihat seperti apa BMS-nya dan sel baterainya. Tertulis sih 6Ah. Waktu review produk Vril sebelumnya, kalau Vril tertulis 6Ah, sel baterainya di 4Ah. Nanti kita akan lihat ya untuk yang Vril yang ini. Tapi baterai Vril ini bagus guys ya, tenaganya besar. Dari hasil pengujian power tool merek Vril yang lain yang sebelumnya itu tenaganya besar, baik itu hammer drillnya, kemudian impact wrench-nya. Impact wrench sekecil itu bisa buka sampai 600 Nm, luar biasa. Kemudian kita dibekali dalam paketnya ini juga sebuah blade, juga ada ring adapternya. Kita akan ukur untuk ukuran arbor pada mata pisaunya di 20 mili. Kemudian untuk diameternya 5,5 in. Selanjutnya unitnya. Seperti ini untuk unitnya. Jos gandos guys ya. Bit quality-nya lumayan rapi. Base-nya juga terbuat dari plat tapi ini tebal. Kita lihat pengaturan naik turunnya juga smooth ya, mudah. Nggak macet-macet. Pengaitnya di samping jadi lebih praktis dibandingkan kalau pengait di cover blade belakang. Kalau di sini suka susah naik turunnya. Kemudian untuk pengaturan kemiringan ya, bevel cut kita bisa kendorkan seperti ini dan bisa dimiringkan. Ya, smooth dan kokoh. Untuk base plate-nya kokoh guys ya. Tebal ini untuk platnya. Ketebalan plat di 1,8 mili. Kemudian untuk yang tiangnya ini ya di 2,5 mili. Untuk cover blade atas terbuat dari logam, dicat berwarna abu-abu. Kemudian cover blade-nya terbuat dari plastik, tapi ini lumayan bagus ya, lancar, nggak macet-macet, nggak keras. Kita dibekali dengan kunci L untuk pemasangan mata pisau. Ada tempatnya juga di sini. Ini hanya indikator baterai ya, tidak ada variable speed di sini. Kan coba. Suaranya halus dan dilengkapi dengan fitur brake. Jadi lebih aman. Ini ada saluran untuk dust collector ya, untuk pembuangannya di bagian depan. Kita akan coba untuk memasang mata pisaunya. Kena guys ya. Kena mata pisau nggak berasa. Udah saking semangatnya.
Teorinya biasanya kalau masang mata pisau ini, melepas selang ini terakhir. Setelah terpasang baru kita lepas. Kadang-kadang kita nggak sabar, lupa gitu kan, asal lepas aja. Kita coba lagi masang mata pisaunya. Sekarang saya posisikan ke 0 derajat. Kita pentokkan dulu. Untuk pemotongan 0 derajat, ini presisi ya, seperti ini. Rapat, di mata pisau rapat, kemudian di base plate-nya juga rapat. Ya. Kemudian saya akan miringkan ke posisi 45 derajat. Nah, kalau 45, di sini ada gap ya. Ada gap di mata pisau. Jadi sepertinya kurang miring posisinya. Karena memang mentok di bagian cover blade belakang. Jadi kalau Anda akan menggunakan mini circular saw ini untuk pemotongan 45 derajat, saran saya turunkan dulu mata pisaunya sedikit. Sedikit saja, turunkan mata pisaunya seperti ini, base plate-nya turunkan sedikit. Ya, jadi setelah kita turunkan, untuk base plate-nya sedikit ya. Untuk di sininya kira-kira ya skala 1 cm di bagian naik turunnya ini. Kemudian kita pentokkan 45 derajat. Dan kita bisa ukur seperti ini, presisi ya. Rapat ya, untuk mata pisaunya rapat, kemudian di base plate nya juga rapat. 5.400an ya, 5.400 rpm, luar biasa kencang ini untuk rpm nya. Untuk beratnya di 2,7 kilo. Kita akan bongkar dulu untuk baterainya, tadi saya lupa. Apakah masih sama dengan baterai Freil yang sebelumnya? Wow, mantap ini guys. Untuk sebuah produk yang kata Anda mendang-mending, ini kalau BMS begini mantap guys. Ya. Mantul dengan 3 MOSFET, kemudian tidak ada kabel untuk penghubung konektor dari BMS ke unit sel baterainya, langsung dipatri, disolder seperti ini. Jadi sangat solid ya. Biasanya suka pada ini apa namanya? Biasanya suka pada lepas untuk solderan kabel penghubung konektor antara BMS dan baterai. Ini modelnya langsung seperti ini guys ya, mantul ini. Kemudian untuk sel baterai di sini tertulis 2000 mAh, ya 2000 mAh, sehingga di paralel atas bawah totalnya adalah 4 Ah. Jadi ini baterainya masih sama ya, secara kualitas baterainya masih sama dengan Freil produk sebelumnya yang 3 bulan atau 4 bulan lalu pernah saya review dan saya bongkar juga. Good job Freil. Produk mendang-mending guys ya. Biasanya kalau awal itu cakep gitu ya, habis itu ke belakang suka yang aneh-aneh. Ya kita tahu sendirilah, namanya produk mendang-mending. Jadi kualitasnya kadang-kadang berbeda guys ya, antara yang pertama dengan yang selanjutnya. Kadang-kadang suka begitu. Kalau pengen yang kualitasnya sama ya Anda belinya produk-produk yang branded, yang bermerek, yang terkenal. Nah itu biasanya kualitasnya akan sama. Dari misalnya pada saat launching dengan misalnya setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu masih sama. Nah kalau produk-produk yang rebranding ini kadang-kadang suka beda. Tapi ini untuk baterainya masih sama ya. Saya pastikan masih sama untuk baterainya dengan Freil yang pertama dengan Freil yang kedua ini. Coba yang tadi kita bongkar jangan-jangan rusak setelah dibuka. Jos, kita akan langsung untuk mencoba. Ini adalah kayu pinus ya, ketebalan 1,8 mili. Untuk pemotongannya juga rapi ya, bagus, lurus. Anda bisa lihat ya. Bagus sekali, rapi. Pisau bawaannya juga cukup tajam untuk pemotongan kayu-kayu yang lunak seperti ini. Sekarang kita akan cross cut untuk balok jati Belanda ya, balok pinus.
Ini ukuran 3x7. Maknyus 1, 2, 3. Ini adalah multiplex ya, blockboard ya, blockboard ketebalan 18 mili. Karena memang menurut saya produk seperti ini lebih cocok untuk yang multiplex, papan-papan Pinus jati Belanda. Wih, DIY sangat mantap nih, mantul. Jos. Oke guys, tadi kita sudah sama-sama saksikan ya review dan pengujian Frill Mini Circular Saw. Feel yang saya rasakan untuk Frill Mini Circular Saw ini mantap, ringan, tetapi hasil pemotongannya mudah dan presisi. Cara memotongnya mudah, handlingnya nyaman aja gitu ya dipakainya. Untuk desainnya juga menurut saya cantik juga ini ya. Bagus untuk desainnya juga, Anda bisa lihat sendiri ya. Mantap, base plate-nya juga nggak meleot-meleot ya, bagus, solid. Kemudian kemarin banyak yang bertanya pada saya, karena memang sebelumnya saya buatkan short video 4 hari yang lalu. Bang, bagaimana feel-nya? Frill ini jika dibandingkan dengan Nagawa Mini Circular Saw. Ini pertanyaan yang sulit. Jadi gini guys ya, secara bentuk juga memang rada berbeda. Kalau bentuk sih saya lebih suka yang Frill Mini Circular Saw ini. Kemudian untuk RPM-nya lebih tinggi Frill, ya itu satu. Kedua, Frill ini mempunyai bentuk yang lebih pendek. Kalau Nagawa, seingat saya, itu model baterainya seperti ini, sehingga lebih panjang. Sementara kalau Frill ini, menurut saya sih bentuknya lebih proporsional. Kemudian masalah baterai, yang saya rasa memang baterai Frill ini mempunyai tenaga yang lebih baik jika dibandingkan dengan baterai Nagawa ya. Saya nggak tahu, mungkin kualitas BMS dan sel baterainya berbeda dengan Nagawa. Mungkin sayangnya satu ya, bahwa produk-produk Frill ini tidak mempunyai baterai berjenis LXT Makita. Sementara Nagawa untuk slot baterainya LXT ya, sehingga bisa saling bertukar dengan merek-merek produk China yang lain. Sementara kalau Frill ini ya hanya untuk Frill. Jadi memang Frill ini mempunyai tenaga yang besar, tidak hanya mini circular saw-nya, tapi seperti impact wrench ya, kemudian hammer drill, rotary hammer, itu yang saya rasa memang tenaganya besar. Dan itu mungkin ya, kemungkinan besar juga dipengaruhi dengan kualitas baterai yang lebih baik dari Nagawa. Jika Anda berminat dengan produk-produk Frill ini, silakan Anda kunjungi Fins Teknik ya. Nanti saya akan cantumkan juga di kolom deskripsi ya. Di sana banyak sekali produk-produk, mau Frill, Nagawa, dan produk-produk branded seperti ini ya, yang bermerek, sangat variatif. Ada Bosch, ada Makita, ada DeWalt, Stanley, semua lengkap sekali ya. Kemudian juga ada jaminan tukar baru, mungkin sekian hari tukar baru. Nah, sebelumnya Anda cek dulu saja bagaimana garansi jika membeli di Fins Teknik. Oke guys, demikian video review dan pengujian Frill Mini Circular Saw. Tipe itu saya lupa dulu guys, VBC 220 SE. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.